Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta yang dihadiri oleh Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita mengembirakan buat kita, yaitu Jepang kalah dari sekutu. Saya mendengar ini dari berita luar negeri, jadi berarti kita memiliki kekosongan kekuasaan. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita harus memuji Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan negara ini. Saya setuju, karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mendengar Setuju. dibicarakan Tenang, Chairul tenang, Saleh, tenang. para pemuda pun ricuh. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk menjelaskan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat kali ini kita sudahkan sampai di sini dan kita pulang ke rumah masing-masing? Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari kamu Mas ya? Ada di dalam. Ayo masuk. Ada tokoh-tokoh tua juga jam berkumpul. Apa bu? Ada tokoh tua juga? Iya, ada Soekarno Hatta, ada Samsi, Buntaran, dan lain-lain. Mari masuk. Apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, kami ingin segera Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kalian begitu ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sama, saya juga, tapi saya masih belum setuju. Kenapa Bung tidak menyetujui padahal Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda. Saya harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Menurut saya, Bung jangan rapat dengan PPKI, karena saya takut Jepang akan merencana kita, dan juga PPKI ini dibuat oleh Jepang. Ya, saya tahu PPKI memang dibuat oleh Jepang, tapi ini satu-satunya jalan agar kita cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bung. Jadi kalian menunggu segala ikatan kalian dengan Jepang, benar dan begitu? Ya begitu. Tapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan dulu dengan anggota PPKI, agar nantinya ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mendapat banyak masalah. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Sudah, lebih baik kita keluar terlebih dahulu. Biarkan golongan tua mendiskusikan Pemuda masalah keluar ini. dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pemuda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita belum mengetahui benar berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, sudah seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Ya, benar. Yang saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap siaga di sini dan juga kuat. Bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda, maka kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Kemudian para tokoh nasional tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Silakan kalian masuk lagi. baik. Jadi bagaimana keputusan Anda bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini.
Jika Anda tetap pada pendirian Anda, saya silahkan Anda mencari tokoh lain. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Para pemuda pun mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju dengan usulan kita. Apalagi mereka tidak mempercayai berita itu. Begini, saya punya saran, gimana kalau kita membawa Soekarno ke tempat yang tepatnya dari Jakarta, agar dia tidak dipengaruhi oleh Jepang. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana punya tempat yang keamanannya terjamin oleh para tentara peta. Benar, apa kalian menyetujuinya? Setuju. Latif Hendra Ningrat dan Singgih kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Apa ada hubungannya dengan proklamasi? Betul, Bung. Ya sudah, kalian masuk saja dulu ke dalam. Kebetulan juga ada Mahathir di dalam. Apa yang kalian ingin bicarakan? Kami berdua diutus untuk mau Bung Karno dan Bung Hatta pergi dari sini. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus ikut? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau, Ini bukan waktunya untuk berdebat, Bung. Ayo ikut kami. Apa semua ini penting? Sangat penting. Baiklah, kami mau ikut. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, cepat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata, sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi... Ini saat yang tepat, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, secepatnya. Atau kalau tidak, kau akan kubunuh. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kali ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, tapi beliau menolak. Ya, saya tahu, tapi tidak seperti ini jalannya. Jika Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pasti dia punya alasan tertentu. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Sudah, bagaimana jika masalah kalian kita bicarakan lagi dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sebaiknya kalian jangan menang Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Saya yakin jika dibicarakan dengan baik-baik dan kepala dingin, keinginan kalian akan terpenuhi, dan saya juga akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang belum dibicarakan ini dapat dipegang? Karena yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia yang harus dilaksanakan besok. Percayalah, saya akan bantu kalian sampai Bung Karno dan Bung Hatta menyetujuinya. Ya sudah, sekarang ayo kita pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat. Kemudian, mereka berangkat ke Rengas Dengklok, tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju rumah Laksamana Maida. Selamat malam, Tuan. Malam, ada perlu apa ke rumah saya? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Sepertinya penting, silakan masuk ke dalam. Baik, Tuan. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan. Jadi apa yang ingin kalian bicarakan? Kami bermaksud untuk bertanya, apakah berita soal Jepang menyerah terhadap sekutu itu benar? Dari mana Anda mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari seorang pemuda yang katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Berita tersebut memang benar, tetapi kami Jepang masih merahasiakannya. Karena jika tersebar itu bisa menimbulkan kekacauan, sedangkan keamanan Indonesia masih menjadi tanggung jawab kami.
Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu ide yang bagus, dan ini pun juga merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya? Begini, kalau Tuhan mengizinkan, apakah kami boleh meminjam rumah Tuhan? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, maka kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya besok pagi. Apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Memang apa yang Anda persiapkan? Rencananya kami akan merancang naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya udah, sebaiknya kita tidak membuang waktu. Mari kita persiapkan di ruang makan. Mereka pun membuat naskah proklamasinya untuk dibacakan di esok hari. Setelah selesai, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Sayuti Melik, apakah bisa kamu mengetik naskah ini? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Ini, Bung, Soekarno. naskahnya sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau sebaiknya yang menandatangani naskah ini adalah semua kita yang hadir? Saya tidak setuju, Bung. Lebih baik yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut, dan Soekarno memberikan usulannya. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Ya, saya setuju, Bung. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana jika kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Besoknya kami akan berkumpul di tempat kediaman Soekarno. Akhirnya, dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing terkecuali para pemuda. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, mereka sudah berkumpul untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta datang terlebih dahulu. Ya sudah, tapi jangan terlalu lama. Kita semua sudah menunggu Anda untuk membaca proklamasi. Karena sekarang sudah pukul 10. Baiklah. Maaf, Bung. Apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah, karena itu adalah simbol. Karena kita sudah merdeka. Apa bendera merah putihnya sudah ada? Belum, Bung. Ya sudah, biar saya mengurus bendera merah putihnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya sekarang. Wicana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bung. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahitkan bendera merah putih di sini. Sekarang juga, bukankah Ibu mempunyai kain merah putih? Siapa ya Kang Mas? Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangannya. Segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, bendera sudah dijahit. Soekarno dan Muhammad Hatta naik ke atas panggung. Mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.